Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah, maka mereka pula yang paling mengenal segala sesuatu yang berasal dari Allah, dan dengan demikian merekalah yang paling pantas untuk memutuskan segala perkara, karena hati mereka telah disucikan. Maka mereka melihat dengan penglihatan yang bening. Karena mereka sangat bertakwa kepada Allah, maka mustahil mereka didorong oleh kepentingan atau kerakusan pribadi, karena mereka tahu bahwa hal itu akan menyeret mereka ke api. Bahkan, karena diri mereka telah sirna dalam Allah, maka mereka tidak punya kepentingan pribadi. Atau mereka lebih melihat seluruh kehidupan ini sebagai dirinya, sehingga mustahil ada kerakusan pribadi. Para wali Allah sangat bertolak belakang dengan para pakar hukum kafir yang tidak layak untuk menghakimi apapun, karena mereka tidak bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan apa adanya. Piagam Nuremberg, anggaran dasar Nuremberg, yang dirumuskan terutama oleh para pakar hukum Amerika dan Inggris, yang menentukan bagaimana tata cara pelaksanaan peradilan Nuremberg disusun dengan sedemikian rupa sehingga menjamin agar hasil akhir yang diinginkan tercapai dengan mudah. Definisi-definisi hukum resmi yang menetapkan apa yang dianggap sebagai kejahatan, dan bagaimana cara membuktikan tindak kejahatan itu sedemikian longgar dan menguntungkan para jaksa penuntut, sehingga anak kecil pun pasti bisa menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa atas kejahatan-kejahatan yang dituduhkan. Perlu ditegaskan bahwa para terdakwa tidak disidang sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang sudah berlaku pada saat itu, karena cara ini pasti menyebabkan upaya untuk memvonis mereka menjadi jauh lebih sulit, lebih lama, dan lebih banyak memakan biaya. Sebagai gantinya, para pakar hukum Freemason telah menciptakan sistem hukum khusus untuk sidang-sidang Nuremberg semata, dengan peraturan-peraturan khusus untuk prosedur persidangan dan pengajuan bukti-bukti, juga dengan definisi-definisi kejahatan khusus untuk dituduhkan kepada para terdakwa. Seandainya para tertuduh diberi kesempatan untuk naik banding, misalnya kepada The English Court of Appeal, peradilan naik banding Inggris, atau kepada The House of Lords, Mahkamah Agung Inggris, sudah pasti para tertuduh akan dibebaskan dari segala tuduhan, karena tata cara peradilan Nuremberg bisa dengan mudah dibuktikan sebagai penyimpangan tata cara peradilan yang besar. Untuk menghindari kemungkinan ini, maka dibuatlah sebuah sistem hukum terpisah tanpa hak naik banding yang khusus berlaku pada proses peradilan Nuremberg. Ada 4 kejahatan utama yang dituduhkan atas para terdakwa. Definisi-definisi kejahatan tersebut sedemikian luas dan kabur, sehingga hampir semua tindakan perang yang tak terelakkan dilakukan oleh semua pihak yang berperang. Karena begitulah, sifat perang bisa dengan mudah dicakup oleh definisi-definisi tersebut, kapan saja itu dianggap memudahkan atau diperlukan. 4 kejahatan utama itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan persekongkolan. Untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, perlu ditegaskan bahwa karena para Freemasonlah yang merekayasa perang ini, maka mereka sama bersalahnya dengan para terdakwa, bahkan mungkin lebih. Piagam Nuremberg juga menetapkan bahwa menjadi anggota organisasi kriminal adalah kejahatan. Piagam ini telah mendefinisikan bahwa badan-badan pemerintahan, administrasi, angkatan bersenjata, kepolisian, polisi rahasia, dan badan intelijen Jerman seluruhnya merupakan organisasi kriminal. Tentunya badan-badan serupa di pihak sekutu tidak dicap sebagai organisasi kriminal, walaupun sepanjang peperangan. Mereka juga telah bekerja dan menggunakan metode-metode yang pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh pihak Jerman. Karena akhirnya benar-benar tidak ada perbedaan di antara satu kafir dengan kafir yang lain, apakah mereka berbangsa Inggris, Amerika, Rusia, atau Jerman. Keanggotaan seseorang dalam salah satu dari yang dicap sebagai organisasi-organisasi kriminal di atas, ditetapkan sebagai prima facie bukti yang terkuat bahwa yang bersangkutan terlibat dalam persekongkolan untuk melakukan kejahatan-kejahatan utama lain, sebagaimana tertera dalam Piagam Nuremberg. Karena semua terdakwa, dan bahkan lebih dari setengah penduduk Jerman, adalah anggota dari setidaknya satu dari badan-badan yang telah dicap sebagai organisasi kriminal, maka secara otomatis mereka semua dituduh terlibat dalam persekongkolan untuk melakukan kejahatan utama yang lain. Bahkan sebelum persidangan dimulai. Ketika persidangan dimulai, yang perlu ditampilkan untuk memvonis seseorang atas tuduhan persekongkolan, cukup dengan menunjukkan bahwa si terdakwa adalah anggota dari salah satu organisasi yang dicap sebagai organisasi kriminal.
Sesungguhnya, para Freemason menuduh para pemimpin Jerman atas persekongkolan yang mereka sendiri terlibat di dalamnya, dan fakta inilah yang gagal dibongkar dan dihancurkan oleh Hitler. Dengan gagahnya, para Freemason telah membalikkan fakta dengan harapan untuk membuat tabir yang secara efektif menutupi dan mengaburkan kegiatan mereka yang sebenarnya. Rupanya harapan para Freemason terpenuhi, karena sampai saat buku ini ditulis, tiupan angin belum menyingkapkan tabir mereka. Demi kepentingan persidangan, Piagam Nuremberg telah mendefinisikan hampir seluruh lembaga nasional Jerman sebagai organisasi kriminal. Dengan demikian ini tidak saja menjamin bahwa para terdakwa akan secara otomatis divonis dengan tuduhan persekongkolan, dan secara efektif memungkinkan para Freemason untuk menuduh siapa saja yang mereka inginkan. Juga hal ini secara tidak langsung menjamin bahwa hanya ada sangat sedikit saksi untuk pihak pembela. Sementara perangkat-perangkat hukum dipersiapkan menjelang persidangan, sejumlah besar selebaran disebarkan di tengah-tengah masyarakat Jerman. Selebaran ini meminta agar anggota-anggota organisasi kriminal menyerahkan diri dan meminta agar para calon saksi datang dan menyatakan dirinya. Maka para anggota organisasi kriminal yang telah menyerahkan diri itu dapat dituntut jika pihak penuntut merasa perlu, dan semua ini berlangsung tanpa kerepotan dan biaya untuk memburu mereka. Biasanya, calon saksi yang begitu dungunya hingga mengajukan diri akan langsung ditangkap dan dituntut atas dasar keanggotaan pada salah satu organisasi kriminal dan dikenai tuduhan persekongkolan untuk melakukan kejahatan utama yang lain. Akan tetapi, bila yang bersangkutan bersedia menjadi saksi penuntut, bukan sebagai saksi pembela, maka dengan mudah dapat diatur agar tuntutan atas dirinya dibatalkan. Apabila cara ini tidak berhasil menyingkirkan calon saksi pembela, maka biasanya ia berhasil dicegah dan dikejutkan dengan disiksa habis-habisan, sebagaimana nasib para terdakwa, segelintir saksi pembela yang selamat dari proses penyaringan ini akan dimasukkan dalam bui terkucil untuk melemahkan dan melumpuhkan moral mereka. Sehingga tidak ada perbedaan yang kentara antara para terdakwa dengan segelintir saksi pembela yang mampu memberi kesaksian di sidang. Ketika masa persidangan berlangsung, manfaat mereka sebagai saksi dan kekuatan persaksian mereka telah terkikis dan dilemahkan dengan efektif akibat cara perlakukan yang ditimpakan kepada mereka, sehingga satu-satunya manfaat kehadiran mereka hanyalah untuk menciptakan kesan bahwa para terdakwa disidang secara adil. Teknik merayu orang agar rela menyerahkan dirinya dan membujuk mereka untuk menuduh rekan-rekannya demi keselamatan diri sendiri, benar-benar mengingatkan kita kepada teknik-teknik yang digunakan oleh Inkuisisi abad pertengahan dan Inkuisisi Spanyol untuk mencapai tujuan yang persis sama. Perbedaan utamanya adalah bahwa para inkuisitor penyidik memburu orang Yahudi, Kristen Unitarian, dan Muslim, sementara para penuntut Nuremberg memburu sesama kafirun. Bisa jadi para penuntut Nuremberg sadar dan dengan sengaja mengikuti contoh inkuisisi, karena yang dahulunya para inkuisitor, kini adalah para Freemason. Para penuntut Nuremberg yang dengan terang-terang telah melanggar doktrin kafir mengenai pembagian kekuasaan legislatif, administratif, eksekutif, dan yudikatif. Berfungsi ganda sebagai legislator yang merumuskan piagam dan sebagai hakim atas para terdakwa, mendasarkan sebagian besar perkaranya pada bukti-bukti tertulis. Keuntungan dari cara ini adalah, dokumen tidak dapat diperiksa ulang kebenaran isinya, dan sanggahan secara lisan semata atas kebenaran isi dokumen, atau atas penafsirannya, atau atas penjabaran dari isi dokumen itu. Tidak pernah memadai untuk membantah bukti-bukti yang nampaknya dikandung dokumen yang dimaksud, apalagi jika hakim sudah sepenuhnya setuju dengan perkara yang sedang didakwakan ini. Demi persidangan Nuremberg, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bukti-bukti tertulis yang biasanya berlaku dalam persidangan di peradilan kafir barat, dan yang setidaknya dapat memberi jaminan terbatas atas kemungkinan untuk membuktikan kebenaran isi kandungan dokumen itu dilucuti seluruhnya. Ini berarti para penuntut di persidangan Nuremberg dapat melaksanakan perkaranya dengan cara yang secara normal, bahkan menurut standar normalnya kafir sekalipun pasti telah dikutuk dan dihentikan karena dianggap bias, zalim, dan bertentangan dengan undang-undang yang didefinisikan sistem hukum kafir sebagai keadilan alami dan hukum internasional. Bahkan secara terang-terangan para jaksa penuntut berdalih bahwa
karena tindakan-tindakan terdakwa telah melanggar hukum internasional. Dengan demikian mereka tidak pantas untuk mendapatkan perlindungan dari hukum internasional itu, apalagi untuk diadili sesuai hukum internasional. Pada dasarnya, para jaksa penuntut diperbolehkan mengajukan dan menambah bukti tertulis apapun yang mereka kehendaki. Sekalipun bukti itu mengandung desas-desus dari pihak kedua ataupun pihak ketiga, apalagi desas-desus dari pihak pertama. Bahkan walau seandainya dokumen itu bukan aslinya, hanya salinan, ini berarti bahwa dokumen-dokumen palsu pun dapat juga dilampirkan sebagai bukti-bukti pihak penuntut tanpa dapat ditentang secara efektif oleh pihak pembela, sekalipun pembela mencurigai keaslian sebuah dokumen. Tentunya dokumen itu senantiasa disertai surat sumpah dari pakar hukum berpangkat tinggi yang menyatakan bahwa semua dokumen itu adalah asli dan telah diteliti oleh siapapun yang menemukannya. Para penuntut di Nuremberg diberikan carte blanche berdasarkan pasal 18 dan pasal 19 dari Piagam Nuremberg. Dengan pasal 18 ditetapkan bahwa tribunal membatasi sidang menjadi acara kesaksian yang singkat dan mengambil tindakan tegas untuk menghindari hal-hal yang mungkin menyebabkan penangguhan tak beralasan dan menyingkirkan perkara-perkara atau pernyataan-pernyataan apapun yang dianggap tidak berkaitan. Pasal 19 menetapkan bahwa tribunal tidak terikat pada peraturan teknis mengenai bukti-bukti, dan harus memilih dan menerapkan prosedur yang sedapat mungkin mempercepat sidang dan prosedur non-teknis, dan harus mau menerima bukti apapun yang dianggap bernilai menguatkan kebenaran. Siapa saja yang mau membaca catatan persidangan Nuremberg akan melihat betapa seringnya tribunal menggunakan pasal 18 untuk membungkam para pembela, sambil membiarkan para penuntut menambahkan bukti-bukti apapun sesuka hatinya dengan berpijak pada pasal 19, tentunya berdasarkan pasal 3. Piagam itu menetapkan bahwa usaha apapun untuk mempertanyakan keabsahan wewenang tribunal ataupun hak tribunal untuk mengadili terdakwa, tanpa harus bertele-tele langsung disisihkan. Para jaksa Nuremberg bukan saja bebas mengajukan kertas apapun yang mereka anggap sebagai bukti, bahkan seringkali mereka berbuat demikian tanpa terlebih dahulu memperlihatkan salinan bukti tersebut kepada para pembela. Apalagi, terkadang ada pembacaan isi dokumen tuduhan yang bukan dalam bahasa Jerman, yang tidak disediakan terjemahannya untuk para pembela. Bila hal ini terjadi, maka para pembela terpaksa hanya mengandalkan layanan terjemahan serentak dari EBM1 yang menerjemahkan secara langsung apapun yang sedang dibacakan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Prusia, dan Jerman, dan biasanya selalu tertinggal satu kalimat dan seringnya kurang tepat. Akibatnya, para pembela tidak tahu apa yang akan mereka hadapi sebelum detik-detik terakhir, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan pembelaannya. Apalagi, di ruang sidang para pembela dilarang berbicara dengan para terdakwa, mereka hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan. Dan ini pun membatasi apa yang bisa dilakukan pembela ketika pihak penuntut mengajukan suatu hal yang tak terduga, karena komunikasi melalui tulisan jauh lebih lambat dibanding bisikan sekalipun ketika mereka perlu memastikan tanggapan para terdakwa atas hal yang tak terduga itu. Tribunal juga mengizinkan para penuntut untuk membawa bukti-bukti yang berasal dari pernyataan tertulis yang sah dari para saksi penuntut yang dikatakan tidak dapat hadir. Artinya, para pembela tidak dapat menguji kebenaran isi pernyataan tertulis itu. Dengan memeriksa ulang orang-orang yang katanya telah memberikan keterangan-keterangan itu. Dan para pembela pun tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja tidak diajukan oleh para penuntut yang telah membuat dokumen-dokumen itu. Tribunal mengizinkan semua ini berdasarkan pasal 19. Dan dengan gamblang tribunal menyatakan bahwa mereka menganggap pernyataan tertulis itu akan berkurang nilai kebenarannya jika sekiranya para saksi sendiri hadir di kursi saksi dan bersedia diperiksa ulang, karena ini bisa mengurangi bobot kesaksiannya. Sesungguhnya, sifat-sifat bukti itu sedemikian rupa sehingga, walaupun menurut orang awam sidang itu seolah-olah berlangsung sesuai prinsip-prinsip hukum yang benar dan prosedur hukum yang mapan, nyatanya sidang itu tidak saja sangat berat sebelah, tapi juga sedemikian rupa sehingga anggota tribunal dapat membuat penafsiran apapun dan memberatkan penafsiran itu semaunya. Sebenarnya kesimpulan-kesimpulan yang akan mereka ambil telah diputuskan jauh-jauh hari sebelum bukti apapun diajukan secara resmi sebagai bahan pertimbangan mereka.
Dengan mendasarkan perkara mereka pada bukti-bukti tertulis dan dengan menambahkan bukti-buktinya dengan cara-cara yang khusus diizinkan bagi para penuntut, mereka bisa menyatakan apa saja sesukanya tanpa takut tantangan para pembela dan tanpa harus mengandalkan para saksi yang ada di tempat. Yang mungkin saja mengeluarkan bukti yang menguntungkan para terdakwa. Para penuntut juga dimudahkan, karena para terdakwa hanya diperbolehkan memilih pengacara dari daftar yang telah dipersiapkan oleh para penuntut, yang tak diragukan lagi pasti pengacara yang terdaftar di situ adalah para Freemason. Para pengacara yang tidak bersungguh-sungguh membela dan tidak akan mengajukan terlalu banyak pertanyaan yang menjengkelkan, atau para pengacara yang belum fasih dengan teknik-teknik dan prosedur-prosedur hukum Amerika dan Inggris yang diterapkan oleh para penuntut. Akibatnya, pengacara manapun yang mungkin tahu rencana Freemason dan pengacara yang berani menentang dan membongkar kegiatan mereka, sudah tentu disisihkan dari daftar calon pengacara pembela, sehingga pengacara semacam ini tak akan bisa mewakili para terdakwa, apalagi. Meskipun Piagam Nuremberg mengizinkan para terdakwa untuk membela dirinya sendiri bila mereka menginginkannya, namun pada prakteknya, mereka dicegah dan dihalangi untuk melaksanakan hak ini. Ini berarti sepanjang persidangan, para terdakwa dicegah untuk berbicara lebih dari yang dibutuhkan.